kan tidak menunjukkan Jibril yang Tuhan di situ. Penyambung Di lah ayat gitu Madia ya, penyambung lah ya. tidak ada redaksinya Tuhan. Kurir. Iya. Berarti Kurir. Kantor pos lah, seperti kantor pos tuh ngantarkan aja gitu. Kantor pos. Kau nanti Kok ditangkap kantor Madia. pos sih Madia, masa kantor pos? Yang bener-bener aja Madia. Loh, Jangan Dia ikam Jangan gitu. bungulan aja, Jangan ikam gitu, nih Madia. bungul pengarasan juga ikam nih. Aku gak ikut-ikutan. Aku gak ini Firman ikut-ikutan. kok kantor pos gimana sih Madia? Gimana kowe iki kepiye to Madia? Madia. Cuma analogi. Jibril ya. Cuma Ya, analogi. kawan-kawan posisi Jibril itu seperti kantor pos itu dia hanya menyampaikan uang. Nah, itu yang harus dipahami ya. Ya, silakan. Kita kasih kesempatan buat media baru nanti Pak model Perdekai berjawab. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Media Channel. Waalaikumsalam, selamat malam kawan-kawan semua yang di live chat juga, yang di luar juga, selamat malam. Dang Sanak Lidara juga ya, Dang Sanak Lidara, selamat malam juga. Dang Sanak, malam. Saudaraku Madia. Kayak apa bubuhan tuh Madia? Kayak apa bubuhan ikam Rame aja kita, rame aja makan pakasam. Ramai lah. Makan pakasam. Oh, makan pakasam lah. Oh, lawan itu iwak habang lah. Iya. Terima kasih lah dapat informasi baru, artinya ada sidang ilahi tadi. Ya itu terima kasih, itu baru hanya dengar atau sidang ilahi itu. Cuman hendak mau bertanya aja ini sidang ilahi. Betakun lah. Ya, sidang ilahi ini yang menghadiri itu siapa aja kawan yang belum dapat informasinya di situ Madia. Sidang ilahi ini yang menghadiri siapa aja? Untuk Tuhan. Ikam kada mendengarkannya lah tadi sudah ulun jabarkan kayak itu. Coba. Ikam kada mendengarkah? Coba aku mau dengar. Nah, sidang ilahi itu Allah itu lawan firman-Nya, lawan malaikat-malaikat itu sidang ilahi, lawan rohnya itu sidang ilahi. Nang menciptakan manusia, nang menciptakan orang, kayak itu. Iya. Pahamkah? Iya. Paham ikam? Paham. Nah itu nak betakun apa lagi ikam nah? Jadi inilah biar tahu semuanya biar tahu bahasa Indonesia aja Madia. Jadi nih. Oh iya bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia lah. Dari kawan-kawan tadi kan mengatakan Tuhan itu memang bisa dilihat. Nah, kalau dalam ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an memang Tuhan kada mau dilihat gitu loh. Tuhan sudah tetapkan cara tidak mau dilihat. Ini diinformasikan di dalam Al-Qur'an surah. Bagaimana Nabi Musa yang bertemuan lawan Allah di Bukit Tursina kayak apa? Tetap dalam posisi kan tidak melihat wajah. Tetap suara saja dalam posisi perantara saja. Apa Nabi Musa mengatakan kita itu di Al-Quran bertatap kita hargai saja. Ini kan menurut iman dia. Ini kan menurut iman Madia. Kita hargai itu menurut iman Madia bahwa Tuhan mereka tidak dapat dilihat, baru berbicara langsung juga tidak. Selain melewat tabir kan begitu. Ya kita hargai itu menurut keyakinan Muslim, media nggak masalah itu saya kira. Jadi memang Tuhan dalam Islam tuh sudah tetapkan cara dia dalam kitab suci. Tuhan tuh tidak mau dilihat, tidak mau diserupakan. Memang dia maha kuasa, tapi Tuhan nggak mau. Kalau dalam Islam tuh gitu. Jadi kalau Tuhan itu nanti bisa dilihat, malaikat atau hantu, iblis itu bisa nyerupain. Tuhan nggak mau diserupain begitu gitu loh. Makanya nggak mau dilihat. Madia, tapi kalau memang dia maha kuasa yang benar, tidak harus diserupai itu loh Madia. Ya, kalau dia memang mempunyai kuasa yang sebentar. Kalau dia memang mempunyai maha kuasa yang benar, benar-benar punya kuasa, tidak takut untuk diserupakan, itu aja sih. Silakan Madia. Ya, untuk jaga-jaga saja. Mungkin berbeda Madia ya. Mungkin berbeda Madia. Oke lah, kamu punya keyakinan seperti itu kan nggak masalah. Tapi bagi Tuhan kami, dia tidak pernah ada rasa takut untuk menampilkan wajahnya, untuk menunjukkan jati dirinya, ya. Nah, dia maha kuasa, dia tidak punya rasa takut dicurigai sebagai iblis dan sebagainya. Karena cara Tuhan itu beda dengan cara iblis. Beda, sangat jauh berbeda, begitu Mbak dia. Tapi nggak masalah, bagi dia berbeda itu kita mempunyai keyakinan yang berbeda, Mbak dia. Terima kasih. Iya, betul.
Madia, boleh tanya Madia? Boleh, silakan. Kalau memang dia maha kuasa, kenapa dibatas-batasi ya? Mau jadi apa kayak terserah dia lah, kan dia maha kuasa. Mau jadi cicak, mau jadi manusia, mau jadi pohon, mau jadi apa, terserah dia, kan gitu Madia ya. Itu namanya maha kuasa. Ya bukan begitu. Kita nggak bisa gini Pak. Kalau Madia sih menilainya kita nggak bisa lihat ketetapan Tuhan ini. Memang ketetapan Tuhan di Al-Quran seperti itu. Tuhan tuh nggak mau dilihat, nggak mau diserupakan dengan apapun juga. Mungkin ada hikmahnya lah mungkin. Ya salah satu hikmahnya tadi Madia mikir, oh betul juga ya nanti ada ngaku-ngaku Tuhan gitu loh. Di QS berapa ketetapan? Ketetapan Allah di QS berapa ketetapan Allah itu? Di QS Al-Ikhlas ayat 4 dengan Asura ayat 11. Al-Ikhlas ketetapan Tuhan tidak mau diserupakan dengan apapun juga. Tuhan coba dibentangkan, coba dibuktikan. Kita harus bicara dengan bukti. Al-Ikhlas ayat 4, Asura ayat 11, alinea terakhir. Nah itu ketetapan Tuhan bahwa dia tidak, ini serasi sih dengan Keluaran 33 ayat 20 kalau Madia nilai, makanya ada yang dukung juga menguatkan Madia gitu loh. Keluaran 33 ayat 20. Enggak serasi, enggak ada serasi. Jangan diserasi-serasi Madia. Kok maksa? Jangan ikam serasi-serasikan, kada serasi ikam. Ada. Madia. Kalau serasi Madia Pak Kece nggak dipersekusi. Itu kalau serasi. Entar, sambil cari saya kasih tahu media dulu ya. Dia berkata dalam Keluaran 33. Nih saya kasih tahu ya. Oke. Keluaran 33 ayat 20, Pak. Ya udah. Al-Ikhlas itu surat berapa ya, Madia? QS berapa ya? Alinea terakhir nomor 2 terakhir. 1112 kalau salah. Ayat 1112. 11. Oh iya. Ayat? Yang terakhir kan, ayat 4. Enggak, ayat berapa? Al-Ikhlas berapa? Al-Ikhlas 4, ayat 4. Sama Asura, Pak. Asura ayat 11. Itu ketetapan Tuhan dalam Islam. Madia. Iya. Madia kalau nggak bicara mengenai agama, iman gitu mungkin lucu orangnya ya. Madia. Bentar teman-teman ya. Media. Kau lihat ayat 15 dulu, saya baca baik-baik ya supaya kamu bisa jelas ya. Ini Alkitab ya. Boleh Pak Bom menjelaskan? Boleh Media ya? Ya silakan Pak, Pak. Okay. Ya silakan. Di sini dikatakan berkatalah Musa, berarti Musa yang berkata kepadanya. Oke. Bentar. Jika engkau sendiri tak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Oke? Musa berkata siapa-siapa. Nanti kamu sendiri cari. Jadi kamu kalau baca ayat, jangan setengah-setengah. Terus ayat 17 ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia. Dengar ini media. Karena engkau itu Musa, telah mendapat kasih karunia di hadapanku, di hadapan Allah, Yahweh. Dan aku mengenal engkau, Yahweh mengenal Musa. Justru itu di dalam Keluaran 33 ayat 11. Ini kan Keluaran 33 ayat 17. Nih, ayat 11 ini. Oke? Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, berarti berhadapan muka. Tapi tidak dijelaskan sini Tuhan berbicara berhadapan Musa menjadi manusia atau apa, jadi batang pohon atau jadi batu, nggak tahu kita. Tapi yang jelas di sini ada berbahasa, namanya bahasa antropomorfis, ya. Itu istilahnya bahasa anak, bahasa kita. Tuhan para Alkitab menjelaskan secara istilahnya, nggak mungkin kalau dijelaskan secara bahasa yang tinggi, ya. Itu namanya adalah bahasa itu antropomorfis, ya. Jadi bahasanya yang bisa Anda mengerti. Nah, contoh ini, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, otomatis manusia, berbentuk manusia. Oke? Yang Anda katakan tadi di ayat 20. Nah, kita lanjut. Ayat 17 dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia
di hadapanku dan aku mengenal engkau. Mendapat kasih karunia berarti Tuhan bisa berbicara dalam rupa manusia, berbicara kepada Musa. Contoh yang kedua kali Tuhan berbicara dalam rupa manusia, yaitu di atas gunung, penampakan Musa dan Elia. Murid Yesus melihat. Itu ya, ini ada sangkut paut dengan penampakan di atas gunung ya. Kita lanjut ke sini, ayat 20. Nih. Coba Anda baca lagi di sini ada tulisan apa? Kalau kita hilangkan kata lagi, berarti firman-Nya. Di sini ada kata lagi. Lagi berarti firman-Nya kembali lagi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, untuk siapa? Untuk orang lain selain Musa. Yang hanya bisa memandang Tuhan adalah Musa dan Elia. Oke? Situ sudah paham ya? Jadi ini ada kata lagi, karena ada kata lagi, makanya manusia lain tidak bisa memandang, hanya Musa yang bisa memandang. Dan Abraham. Ya, pada waktu Abraham di Kejadian 18 dalam bentuk 3 orang. Oke, begitu Mbak Dia ya? Kalau kita baca firman harus ada lihat dari depan, dari belakang kita baca muka belakang semua ya. Jadi jangan membacanya setengah-setengah. Contoh kayak 21. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Sesuai dengan waktu Yesus dan murid-muridnya di atas gunung, mereka berbicara ada Musa, murid-muridnya melihat Musa, Yesus, Allah dalam rupa manusia, dan Elia. Oke, ayat ini teman-teman saudaraku yang di live chat, ini sinkron ya dengan ayat dalam Matius dan Yohanes. Oke, silakan lanjutkan teman-teman. Oke, Pak Bom tampilkan saya punya ini Pak. Tadi Madia minta apa Al-Ikhlas ayat 4. Ini dia Madia. Coba jelaskan Madia. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Halo Madia. Oke, ini ayat Al-Ikhlas ayat 4 ini menggambarkan sifat-sifat Tuhan dalam ajaran Islam. Artinya informasi bahwa Tuhan di dalam Islam itu tidak bisa dilihat dan diserupakan dengan apapun. Nah, ini informasi Tuhan di dalam ayat ini gitu loh. Artinya dengan adanya ayat ini maka menginformasikan Tuhan sudah tetapkan cara, dia tidak mau dilihat dan diserupakan dengan apapun juga gitu loh. Itu informasinya. Oke. Ini siapa ya? Yang menginformasikan siapa? Yang ngomong siapa? Siapa? Yang ngomong ini siapa nih Mbak dia yang bicara ini? Yang bicara ini firman Allah yang bicara. Coba Allah kita buka dari ayat siapa ya? Coba bentar. Coba sebentar Pak. Sebentar Pak. Kita buka dari ayat 1 ya Mbak dia, boleh ya? Silakan. Oke, ya. Di ayat 1-nya berbunyi begini. Katakanlah dalam kurung Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kalau ini menurut saya nih Mbak Dia ya, menurut saya. Ya, kalau ini perkataan Allah kepada Muhammad, dia kan perintahkan kepada Muhammad nih. Iya kan, supaya menyampaikan kepada umatnya. Katakanlah wahai Muhammad, akulah Allah yang Maha Esa. Harusnya kan begitu Mbak Dia. Bukan dialah. Ini siapa yang ngomong Mbak Dia? Gini, yang ngomong Nabi Muhammad, tetapi Allah yang perintahkan. Posisinya begitu kawan. Yang ngomong Nabi Muhammad, yang memerintahkan Allah gitu loh. Makanya dia pakai dia, karena yang ngomong Nabi Muhammad. Yang ngomong Nabi Katanya Muhammad. Allah tadi yang ngomong. Ya, tapi pada dasarnya hakikatnya Allah. Kan ini kan seperti seruan, seperti perintah gitu loh Madia, seruan perintah gitu Madia. Sebentar Madia. Sebentar Madia, satu ya. Kita ngambil dari konteks katanya aja dulu. Kalau misalnya ini memang adalah ucapan saya gitu kan kepada Pak Bom. Katakanlah dalam kurung Pak Bom. Aku adalah chiller. Nah, kan begitu ya, Madia. Ya. Aku yang menyuruh kepada Pak Bom untuk sampaikan ke orang lain bahwa aku ini adalah chiller. Nanti Pak Bom mengatakan kepada orang lain, itu chiller namanya, gitu loh Madia. Kalau saya memahaminya ya, kalau Madia katakan ini yang bicara Allah, harusnya teksnya tidak seperti ini. Tapi kalau Madia mengatakan ini yang ngomong Muhammad,
harusnya tidak ada katakanlah Muhammad, tapi langsung saja dia adalah Allah yang Maha Esa. Itu ya, kalau menurut saya. Gimana menurut kamu, Adia? Jadi gini pemahamannya. Allah Subhanahu wa taala itu kan menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Nah, kemudian di dalam ayat-ayatnya itu ada yang isinya informasi langsung menyuruh Nabi Muhammad, seperti memberikan informasi penerangannya, menceritakan banyak informasi di dalam Al-Qur'an. Contohnya misalkan menceritakan kejadian yang dulu-dulu, itu ada informasinya juga. Ini dalam hal ini Allah dalam posisi menerangkan identitas dia, tetapi melalui Nabi Muhammad dalam menjelaskan ini. Tapi di satu sisi juga ada ayat lain yang menjelaskan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Itu di dalam Al-Zariyat ayat 56. Itu Allah tegas. Kita kan di sini dulu lah, Madia, jangan ke yang lain-lain. Ya, silakan. Kan tadi kan kamu yang minta Al-Ikhlas ayat 4 ini. Iya. Menurut Madia, ini yang bicara siapa sebenarnya? Yang menyuruh? Menurut Madia, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman. Firman ini disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menuliskan di dalam kitab suci Al-Qur'an, seperti ini redaksinya gitu loh. Oke. Nah, kalau itu lebih masuk akal, Madia, kalau kamu menjawab seperti itu gitu loh. Ya, tadi kan kamu katakan bahwa ini adalah ucapan Allah. Kalau kamu bilang Jibril menyampaikan kepada Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa, itu lebih masuk akal. Ya, seperti itu kawan. Jalurnya seperti itu. Berarti Madia, berarti kan yang menyampaikan Jibril ya, maksudnya tidak Allah langsung kan? Gitu. Enggak langsung lewat Jibril. Lewat Jibril. Berarti ini Jibril yang berbicara ini kan, bukan Allah ya. Berbicara. Bukan Allah, Jibril. Bukan Allah. Jibril ya, Jibril. Oke. Ya, Jibril. Berarti Al-Quran yang dikatakan semuanya firman Allah, ternyata ada juga firman Jibril gitu ya? Firman Jibril bukan firman Jibril, tapi ayat Al-Quran disampaikan oleh Jibril. Seperti itu, cuma penyampai doang, menyampaikan saja. Padahal itu firman Tuhan semua yang disampaikan. Karena redaksinya kan tidak menunjukkan Jibril yang Tuhan di situ. Penyambung lah gitu Madia ya, penyambung lah ya. Tidak ada redaksinya Tuhan. Kurir. Iya. Berarti kurir. Kantor pos lah, seperti kantor pos tuh ngantarkan aja. Kantor pos. Kau nanti ditangkap Madia. Kantor pos Madia, masa kantor pos. Yang bener-bener aja Madia. Jangan ikan bungulan aja, ikan nih bungur pengarasan juga ikan nih. Aku gak ikut-ikutan. Aku gak ikut-ikutan. Kok kantor pos gimana sih Madia? Gimana kowe iki kepiye to Madia? Cuma analogi. Posisi Jibril itu seperti kantor pos itu, dia hanya menyampaikan Oke. Ya, itu bagus. Madia kali ini bagus menjelaskannya. Oke. Bisa masuk akal. Siap. Lanjut yang lain. Kalau kantor pos berarti bisa nggak suratnya ditukar tuh sama dia ya? Kantor pos dia buka dulu suratnya, dia baca. Bisa nggak? Ada yang bilang pakai perangko boleh. Kalau itu walau-walam dia. Walau-walam kalau itu. Kalau namanya kurir. Karena namanya kurir kan bisa aja dia bongkar dulu itu bawaannya, dia ganti gimana sama dia. Tapi malaikat kan yang baik itu, dia tidak mungkin jahat dia nggak punya nafsu malaikat itu. Tapi Madia ini istilahnya luar biasa, banyak istilahnya. Banyak istilahnya. Madia Jibril, itulah Madia gudang. Gara-gara kamu nih Madia, Jibril tukang pos kata orang ini. Udah malam nih Madia, kok bikin aku ketawa, keringatan lagi aku jadinya. Ada aja dia. Masa Firman kok malah dianalogikan, orang dia penyampai kok, Jibril malah kantor pos. Udah, lanjut silakan. Maksud Madia supaya kita paham gitu loh. Ya. Mungkin Madia lebih tepat katakan sebagai perantara saja Madia. Itu lebih elok Madia. Boleh. Jangan bilang tukang pos
Pak, ini ada jawab, Pak. Bapak baca, Pak, ada yang jawab. Ada ongkir enggak? Kira-kira ya. Halo, saudara Madia. Kira-kira Allah berkata kepada Jibril itu gimana ya? Kira-kira aja gitu loh. Waduh, kalau itu Madia nggak melalui firman lah. Tentunya misalkan gini ya, contohnya pada saat Allah berfirman, itu jadikan manusia itu, misalkan Isa Al-Masih tiupkan ruh, nah datang malaikat meniupkan ruh, nah ditiupkan ruh, gitu. Malaikatnya seperti itu. Bukan mikir, jadi Allah berkata tuh dengan Allah itu kan tidak berwujud, jadi dia bicaranya bahasa ini, Pak. Firman, bahasa zat, bahasa zat, kan tidak berwujud, jadi nggak bisa berkata-kata sebenarnya. Oh lah, nggak ada mulut, gimana bisa berkata? Oh gitu. Tapi dia ada tangan 2 loh. Cuma kanan semua, Pak. Tangan itu kekuasaan, Pak. Ya nggak tahu itu tanya Madia lah, Madia yang tahu tuh. Madia banyak istilahnya. Kalau masalah tangan itu, begini, Media, bentar, saya luruskan. Jadi begini, nggak usah perdebatkan masalah tangan kanan, tangan kiri. Di Alkitab juga ada bicara masalah Tuhan punya tangan ya, jadi sama saja. Oke, Media lanjut. Saya udah bilang Media, benar itu tangan. Itu mantap Pak Bom ini. Udah. Artinya itu makna hiperbola aja ya, mantap. Ada. Sama aja. Kalau bentar lagi diajar, karena dibelain Pak Bom nggak apa-apa, saya nyerah deh. Karena dibelain Pak Bom. Lah kalau wajah gimana Pak Bom? Kalau wajah bagaimana Pak Bom? Wajah saya tahu, kalau muka boleh ada, kalau muka sama. Tangan oke lah dibelain Pak Bom ya, dibelain Pak Bom tuh nggak apa-apa deh. Tapi kalau wajah gimana, Madia? Jadi gini, Madia luruskan dulu. Jadi tangan ini maksudnya Tuhan itu kekuasaannya itu baik semua, nggak mau yang jelek-jelek. Kalau kiri kan gambaran jelek, kalau kanan tuh baik semua. Jadi Tuhan itu baik gitu loh. Oh sudah Media. Ya udah tadi udah dibelain wajahnya. Media. Masa tangan kalah sama hati. Media, saya bela Media. Enggak, teman-teman minta maaf, saya bela Media malam ini. Wajah itu ada di maaf. Madia ya. Madia tapi betis gimana Bang ya? Betis. Saya orangnya netral. Oke, Media ini Media. Nih. Di dalam Keluaran 33 ayat 10. Nih, di Alkitab juga ada memandang wajahku. Ya kan bicara wajah kan? Media benar enggak Media? Ya kan? Oh ya, wajah betul, wajah Tuhan. Iya. Karena digambarkan dengan seperti wajah manusia, kawan. Karena Tuhan ini beda. Iya. Beda. Karena Elohim memang punya wajah. Orang Elohim bisa jadi manusia kok. Jangan digambarkan seperti manusia, beda. Karena wajah itu kalau digambarkan manusia tertolak dalam sifat. Loh, itu Yesus, Tuhan Yesus itu kan gambaran Allah, firman Allah. Ya firman. Kalau dalam Islam beda kawan. Firman itu bukan Tuhan gitu. Ya, berarti memang Allah nggak bisa dilihat gitulah ya Madia ya. Nggak bisa. Ini lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Memang ada kata wajahku ya. Berarti Media benar itu. 100 buat Media. Nah, silakan Media lanjut. Teman-teman Kristen pintar cari pertanyaan yang sulit ya. Oh iya. Oke. Iya. Malam ini saya netral. Saya netral ya. Iya. Oke, Pak Bom. Yang sudah berjanji di pertanyaannya, kalau Allah itu tidak bisa dilihat, lah terus si kurir itu ngelihat kemana? Kalau ngomong sama pemberi pesan, pemberi kurirnya, kurir ngomongnya bagaimana tuh? Gimana tuh? Kalau posisi itu kan itu Allahu alam, itu kalau alam jin, alam malaikat sudah. Jadi kita tidak bisa campur tangan. Ini kan kalau tidak bisa dilihat, ini urusan alam manusia. Jadi urusan alam manusia yang diinformasikan tidak bisa dilihat itu beda dengan posisi alam malaikat. Jadi alam informasi yang seperti itu nggak bisa digali ya. Gitu. Beda. Jadi kurir nggak bisa dilihat. Kalau kurir nggak bisa dilihat, yang memberi pesan tidak bisa dilihat, sama-sama tidak bisa dilihat, cuma ada suaranya aja begitu ya, Madia. Kalau Madia nilai itu kan alam mereka sudah, jadi kita nggak bisa membahas seperti itu karena informasinya nggak ada gitu loh. Tapi yang jelas. Walau bisawab ya.
Walau alam bisawab ya. Jadi jadi informasinya cuma jadi Jibril, jadi Allah dulu. Gitu. Jadi Jibril bisa melihat Allah enggak? Udah jangan kan Jibril bisa lihat ya. Bisa melihat Allah gampang aja Madia pertanyaan yang gampang aja. Apa arti Al-Qur'an Madia apa arti Al-Qur'an ya? Madia apa arti Al-Qur'an? Arti Al-Qur'an. Maksudnya apa yang kamu tanya nanti terjebak juga lagi Madia. Apa yang mau ditanyakan? Arti Al-Qur'an itu apa? Ada artinya nggak itu? Al-Qur'an itu kan artinya wahyu Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian diterima oleh Nabi Muhammad ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Itu bukan arti Al-Qur'an, perkataan Al-Qur'an aja Madia. Perkataan Al-Qur'an aja. Artinya apa? Kalau Al-Qur'an isinya firman Allah, saya percaya itu. Tapi arti dari Al-Qur'an, kalau Alkitab artinya banyak kitab. Kalau Injil itu kan artinya kabar baik. Al-Qur'an apa artinya? Itu kan qira'a bacaan kan. Al-Qur'an itu kan Anda bisa lihat sendiri artinya Quran, qira'a itu. Iqra itu sudah dari posisi sampel awal itu sudah bisa dinilai apa gitu loh. Oke, Iqra itu berarti Al-Qur'an itu berarti dari siapa yang kasih itu Mandia? Ya jelas kan pasti posisi Allah Subhanahu wa taala. Semua firman Allah di dalam Al-Qur'an itu firman Tuhan. Dari Allah semua, dari Allah pastinya gitu loh. Jadi tidak mungkin yang lain. Al-Qur'an berarti dari Allah ya, dari Allah ya. Kalau Al-Fatihah itu Al-Fatihah siapa yang kasih Mandia? Al-Fatihah terus Yasin, Kursi, semua segala macam itu siapa yang kasih judul-judulnya itu? Yang ditanyakan apanya kawan? Yang ditanyakan. Judul-judulnya siapa yang kasih? Allahnya apa ini ya sama ini Al-Qur'an kan Allah yang kasih. Kasih kan judul-judul kayak Al-Fatihah kan. Terus apalagi tuh Al-Fatihah habis itu apalagi? Nama-nama ayat maksudnya Madia. Nama-nama ayatnya. Betina itu segala macam itu siapa yang kasih? Nama-nama ayatnya maksudnya Madia, siapa yang kasih gitu loh maksudnya. Ya, silakan Madia. Kan dari Allah semua. Karena informasinya kan seperti itu. Ada ayatnya enggak? Ada ayatnya enggak? Ada dalilnya. Itu kan menjiwai dari posisi ayat-ayat di dalamnya itu tertuang, misalkan contoh sapi betina. Sapi betina itu apa sih? Nah, digambarkan di dalam ayat-ayat itu informasi tentang kejadian masa Musa dulu, begitu. Makanya contoh-contoh seperti itu yang digambarkan. Maksudnya ada dalilnya enggak? Maksudnya itu loh, ayat mengatakan, umpamanya gini, Allah berkata begini, Al-Fatihah. Satu. Oh gini. Gimana bunyinya gitu? Kan Allah yang berkata itu loh. Jadi bukan Jibril yang berkata-kata ya. Jibril yang berkata-kata ya. Jadi dalil-dalilnya itu tergambar dari informasi ayat-ayat di dalamnya. Contoh, misalkan ada surah jin. Berarti berbicara tentang jin kan banyak. Nah, jadi karena berbicara tentang jin, makanya ada tentang jin dalilnya seperti itu. Di dalam tuh banyak. Maksudnya siapa yang kasih? Siapa yang kasih nama-nama ayatnya itu loh Madia maksudnya? Ya Allah lah, tersirat sudah Allah dalam ayat-ayatnya semua. Berarti Allah ya. Nah, berarti Allah ya. Oke, berarti Allah. Jadi kalau surat jin itu menceritakan tentang jin ya Madia ya. Sebagian besar ayatnya ada tentang jin. Kalau sapi betina kok nggak ada cerita sapi? Sapi betina itu makna yang dalam posisi menjelaskan tentang kejadian di masa Bani Israel kebanyakan. Iya, tapi nggak ada cerita sapinya. Kalau di jin ada cerita jinnya. Kalau di sapi betina nggak ada sapi betina. Sapi kan ada itu informasi di dalam masalah kejadian Israel. Nabi Musa yang pada saat ada informasinya. Nanti dibaca aja itu informasinya. Ada. Gitu. Kalau yang laba-laba ceritanya nggak ada laba-labanya juga. Tergantung Al-Ankabut itu laba-laba. Al-Ankabut baca nanti apa tentang laba-laba itu ada keistimewaan tersendiri tentang misalkan tentang lebah ada keistimewaannya semut. Oh, surat lebah semut ada ya? Ada. Aduh. Madia. Silakan dulu. Saya dulu Pak ya. Belum. Silakan. Enggak, sebentar, saya ingat kan, coba ada salah satu kawan-kawan ada yang catat nih, bagus juga dibikin buku nih Madia nih.
Nanti kita cetak bukunya nih. Buku dongeng from Madia. Madia, tadi kan Madia menanyakan bahwa Allah itu tidak diserupakan dengan apapun, gitu ya Madia? Iya iyalah. Oh, coba. Biar nggak diikutin hantu iblis kan bahaya nanti ngaku-ngaku Tuhan juga. Iya, tapi kalau di hadis ini berbeda, Madia. Hadis ini coba Pak Bom tampilkan hadisnya. Hadis Musnad Ahmad 7021 ini, Madia. Baca Arabnya bisa nggak, Madia? Sebentar aku belum aku buka dulu. Sebentar aku itu agak sebentar buka dulu. Atau kita langsung Musnad Ahmad 7021. Baca aku buka ini. Hadis antara 7 apa? 7021. 021. Oh, dia udah bisa buka dari tabnya. Nah, ini Madia. Saya bacakan ya, Madia ya. Apa dia bacakan ini? Apa ayatnya? Apanya artinya dibacakan Arabnya kah? Enggak usah. Enggak usah Arabnya. Enggak usah. Biar aku bacakan Indonesianya ya. Telah menceritakan kepada kami Sufyan, susah banget namanya, dari Abu Az-Zinad dan seterusnya ya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jika kalian terpaksa memukul, maka hindarilah dari memukul wajah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dalam bentuknya. Iki piye, Mbak Dia? Tadi kalau kamu bilang Allah itu tidak diserupakan, tapi ini Allah ini menciptakan Adam dalam bentuknya. Berarti Allah itu bentuknya kayak Adam, kan gitu, Mbak Dia? Pasti ada dongeng ya dari Madia. Coba dongeng lagi, Madia. Tunggu aku bantu dia jawab. Bentar ya. Kalau kita baca baik-baik. Di situ bentuknya itu nyanya itu bukan huruf besar loh. Nyanya huruf kecil. Maksudnya bentuknya kita coba lihat di hadis penguatnya. Ini banyak loh nih. Ada 13. Coba lihat hadis penguat. Sahih Bukhari 2372 ya. Sebentar. Sahih Bukhari 2372. Bukhari 2372. 2372 tadi ya. Nah, ini. Ini apa lagi bunyinya nih? Ya kan? Coba baca. Silakan. Jika seorang dari kalian berperang atau membunuh, hendaklah dia menghindari wajah. Nggak disebutkan bentuk apa namanya karena menciptakan bentuk itu ya. Coba kita lihat Sahih Muslim 4728. Karena banyak ini hadis penguatnya. Muslim 4728. 4728. Oke. Nah, ini dia. Ya. Nih, jika salah seorang dari kalian berkelahi dengan saudaranya, maka hindarilah memukul bagian muka. Oh, ini juga nggak disebutkan. Hanya yang tadi kayaknya itu Madia. Bahwa Adam itu diciptakan sesuai bentuknya. Mana lagi nih? Madia mau ngambil dari yang mana nih? Nggak apa, nggak masalah. Sembarang aja. 4729 ya. Nih, 4729 nih. Dengan saudaranya sama muslim, maka hindarilah memukul wajah. 4730. 4730. Nih. Jangan menampar wajah. Yang tadi yang ada mengenai Adam itu 7021 tadi Madia. Sahih Bukhari tadi ya. Muslim atau Bukhari ya? Betul. Baik, Madia jelaskan ya. Jadi gini, dalam ilmu tauhid ya, dalam posisi ilmu tauhid ini juga sudah dijelaskan mengenai wajah Allah ini. Ini ditetapkan dalam Quran surah Ar-Rahman ya kawannya. Quran surah Ar-Rahman ayat 27.
Ar-Rahman itu surat berapa? QS Ar-Rahman ayat 27. Ketika aja Ar-Rahman ayat 27, mari enggak hafal itu. Ar-Rahman ayat 27. Nanya ke Mbah Google dulu kita nih. Ar-Rahman. Oh ini 55, Madia. Ya. Ayat berapa? 27, ayat 27. Nah, ini dari dalam posisi wajah, apapun yang diinformasikan Tuhan, termasuk dalam posisi mata, telinga, itu adalah penggambaran Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia yang semuanya itu tentunya merujuk kepada yang menjalankan, yang menghidupkan, yang mematikan, serta yang memisahkan manusia itu semua, panca indera itu Tuhan semua gitu Pak. Dimampukan. Jadi posisi inilah yang dimaksudnya itu di dalam Islam, sifat Allah itu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan. Bukan sifat Madia. Biar sama-sama dibacakan. Pak Bombom bisa tampilkan saya punya apanya, Pak? Qur'annya, Pak. Nah ini, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Gitu. Nah, itu bunyinya sama dia. Maksudnya gimana? Iya. Nah. Jadi gini, pemahaman wajah ini artinya dalam posisi tidak bisa digambarkan dengan wajah manusia. Karena wajah Allah ini dalam posisi untuk menunjukkan posisi penggambaran Allah atas sesuatu yang sifat zatnya ini gitu loh. Bahwa Allah itu ada sifat dalam posisi seperti itu penggambarannya. Mari contohkan seperti ini aja biar memahami tauhidnya dalam Islam ya. Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan sifat-sifat dirinya, zatnya ini dalam posisi dalam panca indera salah satunya itu ya. Untuk menggambarkan itu digambarkanlah, dimampukanlah, diciptakanlah pendengaran, penglihatan dan macam-macam lah panca indera. Nah, apa gunanya? Karena Allah ingin menggambarkan, ingin memperkenalkan sifat Allah itu sendiri kepada manusia. Tetapi ingat, semua yang Allah berikan itu tidak akan bisa bergerak atau tidak bisa berbuat apapun tanpa Allah mampukan gitu loh. Contohnya biar kita dikasih mata. Kalau Allah tidak zat itu maksudnya apa, Madia? Apa? Zatnya itu maksudnya apa? Diterangkan dengan jelas, Bro Madia. Kalau kita menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau zatnya itu maksudnya apa gitu loh, Madia, diterangkan. Silakan Madia. Jadi gini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kan dalam posisi zat, identitas Tuhan Allah itu zat ya, zat dalam D besar. Zat ini, untuk mengetahui zat ini Allah memberikan informasi di dalam Al-Qur'an dengan sifat 20 itu gitu loh. Informasi zat Allah ini dalam sifat 20. Jadi orang-orang ahli sufi, orang-orang mengkaji ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu untuk mengenal diri Tuhan, dia mengkaji dulu sifat-sifat Tuhan dasar ini. Salah satunya itu sifat 20 yang ada di dalam Al-Qur'an. Sifat 20 ini menggambarkan identitas Tuhan. Nah, kemudian dalam sifat 20 ini penjahiran makna dalam sifat 20 ini. Madia, maksudnya zat itu apa? Bukan sifat. Bobre, Madia ini. Zat itu apa maksudnya, Madia? Madia ini lebih dari Google. Kalau kita buka Google, nggak ada jawabannya, not found. Kalau Madia ini mau ditanya jarum buatan siapa juga dia tahu. Pasti dia kasih jawaban itu. Jadi gini, zat ini. Iya, silakan zat adalah bagian dalam posisi identitas Tuhan yang dalam posisi tidak bisa digambarkan dengan apapun juga, tidak bisa digambarkan dengan panca indera apapun. Itu dalam pikiran pun nggak bisa masalah zat ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang identitas Tuhan zat ini dalam sifat-sifat yang dituangkan dalam Al-Qur'an. Dalam yang kemudian para ulama sudah mengkonfirmasi dalam sifat 20 ilmu tauhid itu gitu loh. Untuk mengenal menurut hadis tadi sebentar Pak. Menurut hadis tadi yang tadi kita bacakan itu loh, Madia, yang Pak Cicak buka. Nah, itu kan Adam lah. Itu Adam serupa atau gimana gitu, dengan gambaran siapa gitu. Nah, Adam ini diciptakan Allah ini dia dalam gambaran siapa gitu, Madia? Dalam gambaran zat atau dalam gambaran yang mana? Menurut Madia gimana? Mungkin Madia punya
tafsir sendiri kan. Jadi gini. Sama Madia yang nanya yang bingung, Bu. Yang nanya yang bingung kalau sama Madia bukan yang jawab. Gak apa-apa, biarin. Jadi gini. Jadi untuk kita gini, kita bayangkan dulu seandainya tidak ada informasi apapun di dalam kehidupan kita. Tidak ada informasi tentang tangan. Coba tampilkan hadisnya, Pak Bumbu. Ya. Jadi posisi tidak ada informasi, kemudian Allah memberikan informasi. Madia, saya tuh tanya Madia. Ya. Madia, saya mohon maaf, saya tanyanya itu. Ya, ini jadi si Adam ini diciptakan sama Allah ini dalam bentuk siapa? Ya, gitu. Oke. Jadi Adam dari mana dia? Diciptakan Allah itu untuk penggambaran makna sifat-sifat Allah yang kemudian dijauhirkan menjadi Adam. Sifat itu kan masuknya di kuasa, Madia. Maksud saya nih dia Adam ini kalau di Islam, dalam iman Islam ini sama Allah ini dia dari mana rupa Adamnya ini serupa dengan siapa gitu loh, Madia. Kalau kamu bicara kuasa itu beda, memukul wajah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dalam bentuknya. Kan gitu, Madia. Ini hadis loh, Madia. Bukan kita karang-karang loh ini. Musnad Ahmad 7021. Iya, tidak ada masalah. Hadis itu betul. Tidak ada masalah. Jadi posisi hadis ini gambaran bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan penjauhiran makna dalam posisi wajah seperti itu. Tidak ada masalah. Tetapi wajah yang dalam posisi ini tidak bisa dilukiskan wajah Allah seperti yang digambarkan seperti wajah manusia, bukan itu maksudnya. Tetapi Madia kasih contoh saja. Maksudnya Madia itu kan kuasa gitulah, menggambarkan bahwa kuasa Allah membentuk Adam gitu apa gimana? Gini gambarannya gini. Allah kan ingin memperkenalkan misalkan mata nih. Allah ingin memperkenalkan mata. Nah, kemudian manusia dibuatlah mata. Tetapi yang membuat mata ini bisa melihat kan Allah semua. Walaupun ada mata, kalau mata patung aja apa bisa melihat dia patung? Nggak bisa kan? Kita buat telinga, Pak. Bisa dengar nggak? Maksudnya, maksudnya saya itu bukan itu. Jadi gimana? Kalau itu kan rupa Madia, oh my God. Madia maksudnya kan dari hadis ini kan memukul wajah karena sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dalam bentuknya gitulah intinya. Nah yang mau saya tanya, saya nggak masuk pertanyaan ini, Madia, nggak masuk masalah otoritas atau kuasa yang orang Islam yakini kuasanya Allah gitu, enggak, saya nggak bicara itu. Yang saya tanyakan ini Adam ini sama Allah ini diciptakan dari bentuk atau rupa siapa gitu loh, Madia. Mohon maaf, misalnya misalnya saya masa menciptakan Adam dalam rupa meja kan nggak mungkin. Nah begitu juga Allah dalam rupa siapa gitu loh. Pertanyaan jeda Pak Bom. Bentar. Saya lihat pertanyaan sudah mulai panas ya. Teman-teman kita iklan dulu ya. Media jangan tersinggung ya, Media. Kita iklan lucu-lucuan aja. Boleh pertanyaan tegang ya. Sebentar. Boleh pertanyaan jeda Pak Bom. Sebentar. Media, ini pertanyaan nih kalau orang kebingungan begini sudah. Nah, Pak Reza. Ya bertanya bikin. Itu yang mau nyerang juga bingung. Anjingnya juga bingung tuh. Itu anjingnya juga bingung. Coba anjingnya bingung mau gigit begitu. Satu pertanyaan menghilangkan kantuk boleh Pak Bom. Sebentar Pak, saya jelaskan sebentar gini. Misalnya saya menciptakan Adam, misalnya ya, hanya misalnya saja. Misalnya saya menciptakan Adam, Madia. Tapi dari rupanya meja, kan nggak mungkin. Kalau saya pencipta, kalau saya ingin menyelamatkan, berarti kan dia harus serupa dengan saya. Tidak mungkin saya menggambar Adam, menciptakan Adam gitu loh ya. Serupa dengan meja atau dengan tembok atau dengan sound system atau dengan mesin cuci kan itu absolutely tidak gitu ya. Jadi menurut kamu ini Allah ini menciptakan Adam ini dia serupa dengan siapa melalui hadis tadi? Jadi gini, jadi pemahamannya sebenarnya bukan begitu dalam Islam.
pemahamannya Allah menciptakan serupa dan segambar Allah itu. Maksud pemahamannya itu Allah menciptakan manusia sesuai keinginan Allah. Maunya Allah tuh sesuai keinginan Allah, seperti itu maksudnya. Oke, berarti itu keinginan Allah udah gitu, titik intinya gitu ya, Madia ya. Oke, saya hargai. Ada yang punya kalpanak nggak kirim dong? Maksud Madia, mungkin maksud Madia itu wajah. Bu Obri udah saya bilang kalau Google itu kalau nggak tahu dia not found, diem. Kalau sama dia pokoknya ditanya kita yang bingung, Pak. Nggak apa-apa ya gitu. Ya gini, saya ingat Pak Ciler saya ingat dulu ada pelajaran mengarang. Tadi kan kamu bilang yang ada 20 sifat-sifat Allah. Di mana sih manusia tahu itu sifat-sifat Allah, Madia? Kalau lebih dari 20 gimana, dia? Kalau kurang dari 20 gimana? Allah dong. Pak Mikir. Kalau lebih atau kurang gitu loh. Pak Mikir. Kita kasih kesempatan dulu ke Pak Kaprison ya. Pak Kaprison mau jelaskan. Signalnya kurang bagus. Silakan. Pak Kaprison ini signalnya kurang bagus, Pak. Dari tadi terkenang terus. Silakan Pak Kaprison. Oh iya. Selamat malam semua, Pak Bom semua. Salam. Ini hanya sedikit aja, Pak. Pertanyaan penghilang ngantuk. Mantap. Saya rasa masih ada Pak Ciler ya. Selamat malam Pak Ciler. Malam Pak. Masih setia. Masih setia Pak. Saya kalau ada sama dia nggak ngantuk saya. cuma sediakan kalpanak berapa botol Pak. Buat diminum. Ini terkait postingan Bapak ini, Bapak bertanggung jawab ini harus. Jadi begini, saya mau tanya ke Pak Madia. Jadi kemarin kan masalahnya Bapak menyatakan bahwa itu betul ada sepeda Adam yang besar itu loh. Nah, bahkan Bapak sampai nyatakan bahwa itu sudah uji karbon. Uji karbon. Dan barangnya real ya, sampai ada barangnya gitu ya. Ada fotonya malah. Jeddah, Pak. Di kota Jeddah ada itu. Ya? Anda bisa lihat. Di kota Jeddah itu besar, itu gambaran itu. Masalahnya begini, kan itu dari zaman Adam. Tolong Pak Ciler. Itu dari zaman Adam. Dari zaman Adam kan kita melewati lagi zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu ada masa terjadi banjir besar loh. Saat banjir besar, berarti sampai sekarang kapal itu sepeda itu selamat. Ya, artinya kalau bisa saya pastikan bahwa sepeda itu berarti naik atau ikut di kapalnya Nabi Nuh. Saya mau bela Madia nih. Saya mau bela Madia nih, Pak. Saya belain Madia. Itu di bawah Jibril, Pak. Itu di bawah Jibril, Pak. Diselamatkan Jibril. Karena Jibril nganter wahyu pakai itu. Kita bicara logika. Jadi pertanyaannya belum Pak Madia. Sebentar Pak Madia, pertanyaannya begini. Sedikit. Sebelum pertanyaannya Pak. Berarti kan saat kapal Nabi Nuh itu berangkat, bisa nggak dibuktikan manifest dokumen material barang kargo untuk sepeda itu bahwa betul ada di kapal Nabi Nuh? Sepeda ketinggalan Pak, di bawah Jibril. Dulu belum ada konosmennya Pak. Dulu belum ada konosmennya. Sebentar, teman-teman, saya bela Madia nih. Madia, tenang aja Madia, saya bela. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin, itu kata iman Madia ya, saya tegaskan. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya kan Madia? Silakan Madia. Oke, Mas Anggapin. Jadi gini, sepeda Adam ini kan sudah ada di kota Jeddah. Maknanya apa sih? Nah, inilah keistimewaannya Islam itu menghargai Nabi Adam.
Ya, menghargai Nabi Adam. Menghargai Nabi Adam. Jadi dengar teman-teman, nggak boleh begitu. Saya bilang sama dia ya. Betul Pak Rewawa itu. Gimana sih? Lebih dari Google. Maksudnya bagaimana Pak Madia bisa membuktikan bahwa sepeda itu dari zaman Nabi Adam, di mana posisinya waktu banjir besar itu, di mana posisinya gitu loh. Ya, sebentar dulu Madia, luruskan dulu pemahaman. Jadi kawan-kawan itu jangan kalau misalkan ada sepeda Adam, dipahami itu berasal dari Adam yang aslinya. Bisa saja Adam yang keberapa, kan itu bisa saja. Itu di itu jangan ada di beberapa ada ya. Saya bilang sama dia nih. Tuh dengerin teman-teman, jangan boleh gitu. Saya bilang saya bilang Pak Madia, Google kalau nggak ketemu not found. Kalau Madia ada terus. Katakanlah Adam dari sepeda itu, dari Adam. Saya rasa begini, Madia lebih baik mengikuti jawaban Aubrey. Lebih tepatnya mukjizat Tuhan bisa saja terjadi. Itu kan Aubrey sudah bantu tadi itu. Iya, ini saya bantuin Madia, yang lainnya udah diem aja. Saya bantuin Madia. Jadi tujuannya ada sepeda Adam diciptakan ini untuk menghormati Adam, untuk menghargai maksudnya itu loh, untuk menghargai Adam. Itu. Jadi Pak Cilar tanggung jawab nih Pak Cilar. Cilar, sabar Cilar. Bentar, teman-teman, Pak Bobom giliran. Bentar, giliran Pak Bobom. Saya nggak bisa begitu sama media. Media ini channelnya saya, jadi saya pendengar. Media, saya mau tanya, itu sepeda Adam apa bikin duplikat atau memang itu sepeda aslinya dari zamannya Nabi Adam? Jadi gini, sebenarnya itu hanya maknanya kita memperingati, mengingatkan dengan adanya Adam. Sepeda itu bukan sepeda yang asli dari tanah, dari sana, dari awal. Sejarah bukan seperti itu, Pak. Kawan-kawan aja yang gitu. Tuh ya, dengerin Madia ya. Saya belain. Cuma duplikat begitu aja media. Anda menghormati bahwa Adam itu keturunan manusia. Sebentar. Persisnya kapan dibuat itu ya Pak Media? Persisnya kapan dibuat gitu? Nah, salah persisnya. Begini Pak Media, bisa dengar dulu, Tar. Jadi teman-teman salah informasi, memasuknya media, sepeda itu adalah duplikat saja. Contoh, palsu yang asli itu sudah nggak ada, tapi pernah ada sepeda Adam besar begitu ya Pak Media ya? Maksudnya begitu ya? Kalau itu walau alam, enggak. Itu cuma gini Pak, sebenarnya tujuannya diciptakan itu untuk menghormati Adam, makanya ada baju Adam, ada sepatu untuk Adam, kuburan Adam, untuk menghormati Adam itu kan manusia pertama. Nah, itu teman-teman jangan salah tafsir. Islam menghormati. Iya kita mengerti. Dia ngomong udah uji karbon itu maksudnya apa itu uji karbon? Uji karbon itu artinya bahwa ini sudah lama juga diciptakan, sudah lama diuji karbon kan, sudah lama kan diciptakan ini, entah tahun berapa gitu. Untuk menghargai gitulah, menghormati. Madia. Saya mau tanya Madia, saya mau tanya kenapa kamu nggak ngelamar ke Google sih, gantiin Google. Google saya cari kalau nggak ketemu kok dia not found, diem. Terus itu kalau kamu ada nih jawabannya loh semua, bener deh. Madia, kamu tahu nggak Madia? Ini sepeda dihadiahkan oleh Gubernur Ali Sadikin kepada negara Arab. Apa yang mau diuji karbon? Enggak, artinya lebih bagus, tapi kan sudah tahu Google. Kita kan tahunya lama ini. Iklan. Ini membuktikan Bom kami percaya. Artinya kita ambil pelajarannya Pak. Artinya kalau yang besar-besar itu dari Adam gitu loh. Misalkan ada kuburan yang besar, ada sepatu yang besar gitu loh. Menghormati manusia pertama gitu loh Pak. Walaupun percaya Madia, udah percaya kita. Karena ada kuburannya Hawa besar tuh ya Madia ya. Coba. Besar. Kuburannya besar. Kuburannya itu apa Hawa? Kuburannya besar. Kalau BH-nya Hawa ada nggak Pak Media? Bukan Madia, mengenang. Yang lebih tepat tuh mengenang.
Nah ya bahasa maksudnya kan jangan untuk yang laki-laki aja lah. Menghormatin lah. Pakaian wanita BH-nya awal juga kan gitu, perlu kok. Iya benar. Kita kedatangan ini temannya Ibu Abre ya, Akidah Islam. Selamat malam Akidah. Bukan teman tapi favorit. Ya. Ini fansnya Ibu Abre ini. Fansnya Bu Obri. Ya, ada apa? Halo. Putus-putus ya? Halo. Dengar? Ya, oke. Ada apa manggil Pak Bom? Manggil. Bukan manggil, menyapa. Menyapa, saudaraku menyapa, apa kabar, selamat pagi. Sebelum saya masuk, saya dipanggil Pak Bom. Iya. Siler, ini Akidah ini orang Padang. Dia tanya kamu orang Padang bukan? Coba silakan ngobrol bahasa Padang. Di mana di Padang? Bukit Tinggi. Oh, orang Bukit Tinggi. Iya. Bukit Tinggi di mana? Sudah di mana? Bukit Tinggi awak di daerah Mage awak loh. Daerah Mage. Oh iya. Jadi awak di Bukit Randa. Pak Cile Rima. Lubuk Buayo. Lubuk mana? Lubuk Buayo, Padang. Oh, Lubuk Buayo. Ayo. Apa suku dah? Suku. Enggak usah bahasa Boy. Enggak lama. Begadang makan rendang. Begadang makan rendang. Ya. Baka banyo. Lain loh. Baka banyo. Pak Ciler tahu Pak arti ciri barandang tuh Pak? Itu sepeda Adam tuh gadang ya, Akidah. Sepedanya Adam tuh gadang ya. Ya, itu bukan sepeda Nabi Adam yang sesungguhnya, itu hanya duplikat. Seperti halnya berarti pernah ada. Jadi pernah ada dulu. Berarti pernah ada ya Pak? Dulu nggak pernah. Dulu zaman Nabi Adam ada sepeda. Contoh gini, ada ya? dalam hadis 60 hasta. Itu ada baju yang ditampilkan tadi itu hanya seorang penjahit yang sesuai hadis. Ya, sesuai hadis lalu dia jahitkan segitulah besarnya Nabi Adam. Waduh. Berarti pernah ada, benar. Seperti gini. Berarti Madia benar. Berarti Madia benar itu. Seperti halnya mungkin begini hasil rekayasa saja itu. Ya, seperti halnya gini. Contoh lukisan patung Yesus. Apakah wajah Yesus itu sama seperti yang di zaman Yesus dulu? Ini beda bagaimana? Bagaimana kalau rupa Yesus ada, tapi ini sekarang fisik sepeda ada nggak betul gitu loh. Halnya dengan gitu, makanya dibuatlah sepeda raksasa, segitulah besarnya Nabi Adam. Bukan berarti sepeda Adam itu punya Nabi Adam, bukan. Dulu bengkelnya di mana itu Pak waktu zaman Nabi Adam? Nah, maksudnya begini Pak. Bukan gini loh. Nyimak nggak jawaban saya? Itu bukan sepeda Nabi Adam yang ada di zaman Nabi Adam, paham nggak? Begini Akidah, mungkin teman-teman tuh udah ngerti jawaban Akidah, cuma teman-teman tuh canda saja. Jadi Anda jangan serius bawa canda aja deh. Tahu lah, nggak mungkin lah ada bengkel. Mungkin teman-teman kan cuma canda saja. Kita kalau dicandain, kita bawa canda, jangan santai aja. Ya enggak, tapi memang katanya Nabi Adam sebesar itu ya. Nabi Adam sebesar itu ya berarti ya Pak. Iya, mungkin Nabi Adam tinggi 30 meter lah gitu lah. Nah, 60 meter, 30 meter. 30 meter dong, 30 meteran. Tinggi 30 meter begitu ya, anak kita ya. Tiang listrik kalah ya pakai Akidah ya. Tapi begitu meter aja. Ya. Ada kemungkinan nggak bisa iya juga? Karena kan umurnya 930 tahun. Ya kan? Nah, memang kalau di Al-Quran ada seperti itu ya, keyakinan akidah seperti itu ya apa boleh buat kan?
Seperti itu. Tapi kalau mungkin akidah menenjau dari segi umur ya. Ya manusia-manusia dulu kan memang besar-besar kan. Ya besar dulu, umur orang dulu panjang-panjang. Cuma sepeda saya kira begini, mungkin sepeda yang dimaksud itu bukan sepeda zaman sekarang ya. Mungkin karena tidak ada istilah yang lebih tepat ya digunakanlah semacam kendaraan yang ya mirip-mirip sepeda ya dinamakan sepeda, mungkin begitu aja kan. Kalau batu yang membawa lari baju Musa ini aku ketemu fotonya nih. Ini bagaimana nih Madia? Coba jelaskan dulu Madia. Pak Bom coba tampilkan Pak. Kita tanya dulu sama dia. Ini ada foto. Apanya mau tanya? Apanya kawan? Iya, ini kan ini dari Muslim Ahad ini yang memfoto nih. Bahwa ini katanya batu yang membawa lari baju Nabi Musa AS. Apa benar nih Madia? Kalau itu Madia nggak bisa buktikan ya. Tapi yang posisinya di hadis itu menggambarkan memang ada batu yang membawa lari itu untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa itu baik, orangnya nggak dituduh-tuduh jelek oleh umat Israel begitu loh. Israel kan jahat, dua orang gitu loh. Nabi Musa ditunjukkan dengan telanjang itu, berarti Nabi Musa itu nggak kena lepra, nggak kena kudis gitu loh. Dituduh-tuduh saja itu sebenarnya. Bukan hernia, katanya bukan. Penyakit, pokoknya penyakit lah. Bukan kudis, hernia. Madia nih, Google aja kalah. Jadi begitu, jadi posisinya itu batu itu menolong Nabi Musa biar Nabi Musa itu nggak dituduh-tuduh lagi, nggak dituduh-tuduh jahat lagi oleh orang Yahudi begitu. Kenapa dia dituduh jahat sama orang? Menolong Nabi Musa kok ditabok, deh? Menolong kok ditabok? Emang Nabi Musa orang Yahudi ya? Kalau dibawa lari bajunya kan nggak kelihatan batu kulitnya Nabi Musa. Jadi biar terbukti bahwa Nabi Musa itu orangnya baik, sehat gitu loh. Nabi Musa orang Yahudi ya? Baru tahu saya, Madia. Ya seperti itulah gambaran di hadis kan ada seperti itu gambaran orang Israel. Orang Yahudi ya berarti orang Israel ya? Berarti bukan orang Arab ya? Bukan, seperti itu gambaran. Oh begitu, baru tahu Mbak Google. Jadi itu menolong sebenarnya batu itu. Mana teman saya kok menghilang? Iya, kamu panggil Ibu Abrek. Aduh, Obri mana Obri? Aduh, semangat saya masuk sini, dari nggak semangat ya dia. Ayah, wae. Kalau nggak ada Obri nggak semangat saya masuk sini. Kalau bumi, Madia, kalau bumi bentuknya seperti ini Madia. Coba Pak Bum. Kalau bumi kita ini bentuknya seperti ini benar Madia? Kayak kue tar tuh Pak Killer. Tanpa napi beras. Apa bahasanya bentuk bumi kita nih? Indonesia di mana Indonesia? Paling ujung bisa jatuh loh. Kenapa dibentuk begitu bumi? Seperti apa kok bisa dibentuk begitu? Enggak, ini dapat dari apa? Dari orang yang mengatakan bumi datar. Oh, jangan diikutin kawan. Salah itu. Jangan diikutin. Oh, salah. Salah. Datar salah itu. Bulat harusnya ya. Bulat ya. Ya dalam posisi kan sesuai dengan sekarang dong bulat. Tetapi kalau dihamparkan tuh Anda harus pahami beda lagi. Jangan dipahami datar kalau dihamparkan itu kawan. Oh berarti yang bikin foto ini salah ini orangnya nih. Enggak benar tuh Pak Killer tuh. Pinteran Madia deh, pinteran Madia udah pinteran Madia. Ini kalau borongan nih laku keras nih. Proyek bikin pagarnya nih Pak sekeliling. Kalau yang ini benar nih Madia. Nah ini kalau kencing muntah itu dalam Islam nggak boleh, hukumnya najis. Kecuali darurat kawan, nggak boleh mak minum ini nggak boleh. Dalam Islam najis hukumnya, haram hukumnya. Kalau kecuali darurat. Ustadz itu minum lo wajib Ustadz loh. Minum kamu nih kacau kamu Madia. Sama susu untuk obat. Berarti ada penyakit yang mau disembuhkan darurat berarti Ustadz itu dalam kondisi darurat. Berarti najis bisa sembuhin penyakit ya.
Boleh, kalau dalam darurat boleh. Kalau dalam posisi darurat boleh minum ini. Kalau Islam nggak boleh. Imam Syafi'i sudah nggak boleh, haram hukumnya najis. Ya. Di Indonesia pengikut Imam Syafi'i nggak boleh minum ini. Oh, Imam Syafi'i nggak boleh kan? Lain. Dia kan alirannya lain, Madia alirannya lain. Dia aliran sungai, Maksudnya gimana nih Pak? Itu ada ini aliran lain. Kalau dia nggak ada alasannya beraliran lain ini. Kecuali ada alasannya. Gitu. Alasannya sungai. Ya kan aliran sungai, Pak. Benar kan aliran sungai dia. Saya curiga itu onta-ontaan itu, onta mainan itu, duplikasi itu. Oh, kayak sepeda tadi ya, Pak. Kalau ini sopan, dalam perutnya itu galon. Hiler, kalau ini sopan, kalau ini? Ya ampun. Penyiksaan itu. Jahat banget tuh. Itu kayaknya ontanya kenikmatan itu. Coba telepon mana Pak Bobom? Pejam-pejam matanya itu. Iya, dikenyot langsung itu. Onta matanya kedap-kedip. Dikenyot langsung. Kembali ke topik. Sudah. Imun malam sudah. Ampun. Oke, lanjut. Oke, Pak Bobom ya. Makasih banyak Pak Bobom.